partai politik mana yang akan bertahan, menembus parliamentary threshold 4% dan duduk di Senayan, serta partai politik mana yang tumbang, tidak berhasil menembus parliamentary threshold dan duduk di Senayan di pemilu 2019. Itu yang akan menjadi bahan dari Politician Academy Channel kali ini. Yuk kita simak bersama. Hai guys, tanpa terasa dalam hitungan hari, pada saat vlog ini dibuat, yaitu akhir Maret 2019, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 17 April 2019, kita akan melaksanakan pemilihan yang sangat historik di Indonesia karena menyatukan antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Lalu bagaimana nasib partai politik yang akan berkompetisi di pemilu 2019? Partai politik mana yang bisa menembus 4% parliamentary threshold dan mendudukan wakil-wakilnya di Senayan? Dan partai politik mana yang gagal menembus parliamentary threshold 4%? Nah, kita akan membahas ini dan saya akan mempergunakan dua hasil riset dari dua lembaga yang berbeda. Yang pertama adalah Litbang Kompas, di mana hasil penelitian ini dirilis pada harian Kompas hari Kamis tanggal 21 Maret. Dan yang kedua, hasil survei Carta Politika yang dirilis ke media pada hari Senin 25 Maret 2019. Berarti masih cukup hangat. Nah, bagaimana hasilnya? Saya langsung to the point. Berdasarkan hasil riset, partai yang bisa bertahan di Senayan menembus 4%, menurut Kompas hanya ada 6 partai. Mereka adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan PKS. Nah, saya tidak menyebutkan presentasi dan ini bukan berdasarkan urutan. Bagaimana dengan Carta Politika? Carta Politika setuju dengan Kompas, ditambah menurut Carta Politika, Partai Nasdem juga masuk ke dalam Senayan kembali. Nah, hal ini berarti menurut Kompas, partai yang tidak bertahan atau tumbang, tidak bisa menyentuh target 4% parliamentary threshold itu adalah Partai Nasdem, Partai PAN, Hanura, dan P3. Sedangkan menurut Carta Politika, P3, PAN, dan Hanura itu adalah 3 partai yang menurut Carta Politika tidak bisa menembus parliamentary threshold 4%. Lalu mengapa 3 atau 4 partai politik tersebut tidak mampu bertahan? Menurut saya paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama adalah kepemimpinan dari partai politik tersebut, di mana partai politik tersebut tidak mempunyai tokoh yang simpatik, tokoh yang dikagumi oleh masyarakat, baik di level nasional maupun di level daerah, yang bisa merangkul dan meyakinkan masyarakat untuk bersama-sama berjuang melalui partai tersebut. Yang kedua adalah faktor dinamika di dalam partai politik tersebut. Yang saya maksud di sini adalah dinamika internal. Misalnya terjadinya perpecahan, terjadinya konflik di partai politik tersebut yang mengakibatkan masyarakat tidak simpati terhadap partai politik tersebut. Dan yang ketiga, menurut saya partai-partai politik yang tumbang atau tidak mampu bertahan tidak memiliki program visi misi yang jelas. Karena kalau kita lihat, hampir semua partai politik yang ada sekarang kelihatan mempunyai platform yang sama, perjuangan mereka sama. Tidak ada sesuatu yang sifatnya khusus yang menjadi ciri khas dari partai politik tertentu yang membuat masyarakat melekat, simpatik, dan mau memilih partai tersebut. Jadi 3 hal tersebut yang menurut saya bisa menjadi penyebabnya. Tetapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin klarifikasi kenapa saya tidak membahas mengenai partai-partai politik baru. Karena dari survei 2 lembaga tersebut, ya poinnya adalah partai politik yang lama saja sulit untuk tembus ke Senayan, apalagi partai baru yang betul-betul baru
merangkak, baru menunjukkan dirinya, baru ingin berkarya ke masyarakat. Ini sebuah perjalanan dan sebuah usaha yang cukup sulit untuk bisa menembus 4%. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua peluang masih terbuka luas. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam kedua riset lembaga Kompas maupun Carta Politika dikatakan bahwa masih ada ceruk yang belum menentukan pilihan atau undecided yang jumlahnya masih sangat besar, di mana menurut Kompas masih ada sekitar 18,2% masyarakat yang belum memilih, dan menurut Carta Politika masih ada 17,1% masyarakat yang belum memilih dan belum menunjukkan sikapnya sampai nanti pada saat pemilu tiba. Artinya baik partai baru maupun partai-partai yang dikatakan dari hasil survei tersebut tidak bisa menembus parliamentary threshold masih memiliki peluang yang cukup besar. Nah, poin saya berikutnya adalah bagaimana cara agar bisa mendapatkan kursi di Senayan. Bagaimana caranya untuk bisa menembus parliamentary threshold 4%. Cara pertama menurut saya adalah publikasi promosi habis-habisan. Masa-masa ini adalah masa di mana semua alat media yang sebelumnya hanya di sosial media, tapi sekarang di media lokal, di media nasional dan media lokal bisa mempublikasikan, mempromosikan, mengkampanyekan partai politiknya. Nah, di sini Anda sebanyak-banyaknya bisa lakukan promosi dan publikasi habis-habisan. Memang ada kelemahannya di mana membutuhkan biaya yang sangat besar, karena iklan di media seperti TV, koran, media elektronik, media radio itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi 5 tahun tidak duduk di Senayan juga merupakan biaya yang besar juga secara politik, karena Anda harus memulai lagi dari awal. Nah, itu saran saya yang pertama. Saran saya yang kedua adalah Anda sebagai partai politik, Anda harus support sepenuhnya caleg-caleg Anda, caleg-caleg yang bertarung di level DPR RI. Jadi Anda harus bantu mereka sebesar-besarnya. Nah, berapa banyak yang dibantu Anda tidak perlu membantu semua, ada hitungannya. Jadi begini, DPT dari pemilu 2019 adalah sekitar 192 juta orang. Dan angka partisipasi dari pemilu ke pemilu itu berada di kisaran 70%. Anggap saja 70% dari 192 juta, yaitu 134.400 pemilih. Nah, itu adalah jumlah yang diperkirakan akan mencoblos di pemilu 2019. Untuk bisa mencapai 4%, artinya 4% dari 134.400.000 itu berjumlah sekitar 5.376.000. Nah, Anda hanya fokus kepada angka 5.376.000. Gimana caranya? Caranya adalah Anda menguatkan caleg-caleg potensial Anda. Artinya, saya ambil contoh dengan perhitungan rata-rata untuk seorang calon bisa duduk di Senayan, dia membutuhkan suara sekitar 100.000. Berarti Anda hanya membutuhkan sekitar 54 wakil saja yang Anda bantu secara serius, secara sungguh-sungguh untuk bisa mencapai angka 100.000. Bila mereka bisa mendapatkan angka 100.000, maka otomatis Anda bisa menembus Senayan dan menembus parliamentary threshold 4%. Jadi saya ulangi lagi, Anda bantu sebaik mungkin, Anda support dari sekitar 575 caleg DPR RI yang Anda miliki, untuk Anda bantu sekitar 10%-nya saja di angka 55 atau 56 orang yang betul-betul Anda fokus bantu mereka, baik pergerakannya, baik pendanaannya, baik support gerakan dan lain sebagainya, relawan, kemudian strategi, sehingga mereka bisa masuk ke Senayan. Nah, ini berlaku bukan untuk 1-2 partai, tapi untuk semua partai yang bertarung di pemilu 2019. So, susun strategi dengan baik,
manfaatkan waktu, ingat kesempatan masih ada, tidak ada kartu mati sebelum 17 April 2019. Tetap semangat, tetap buat perubahan yang baik bagi Indonesia. Salam perubahan.